bisa dijelaskan nggak dari awal soal adanya gugatan perdata ini tuh? Oke, jadi terima kasih rekan-rekan wartawan ya. Jadi memang kami tim kuasa hukumnya Pak Indra. Pak Indra ini adalah suami korban dugaan malpraktek ya, ini mesti dugaan dari Ibu Putri Apri Liza ya, yang meninggal dunia pada September 2024. Nah, Ibu almarhum Putri Apri Liza ini adalah pasien di Rumah Sakit Silvani. Nah, jadi pada saat mau melahirkan anak ketiga, pasien ini rutin untuk memeriksakan kandungannya kepada dokter Objin, ya, dokter Sugianto SPOG. Itu dokter untuk anak ketiga. Anak pertama, anak kedua memang juga melahirkan di sana secara sesar, yaitu dengan dokter HM Faisal Fahmi ya Pak ya. Nah, tapi pada kehamilan ketiga ini karena waktu jadwal konsultasinya lebih pas dengan Sugiarto, maka ganti dokter, dan itu nggak ada masalah karena toh kan di rumah sakit yang sama. Nah, pada saat kehamilan udah masuk usia 8 bulan, selalu rutin, ini ibunya, ibu kandung daripada almarhum Pak Indra, selalu rutin mereka konsultasi kepada dokter Sugiarto. Nah, tapi aneh juga, dokter Sugiarto ini tidak pernah membuat jadwal tanggal per tanggal. Jadi inisiatif itu dari mereka, kalau di 1 bulan mereka datang untuk berkonsultasi. Nah, pada waktu kehamilan udah masuk usia 8 bulan, diketahui dari hasil USG, bayi dalam kandungan almarhum Putri ini sungsang. Nah, untuk mengatasi itu dari bulan ke-7 ya Bu ya, Dokter Sugiarto ini hanya menyarankan agar almarhum itu sujud seperti orang sholat, dengan harapan bisa kembali normal. Nah, tetapi tidak mempercepat jadwal konsultasi, misalnya per 3 minggu atau per 2 minggu. Nah, sampai satu ketika bulan September tanggal 16 si almarhum ini ada merasakan kandungan itu kontraksi. Nah, saat itu memang tanggal 16 September itu hari merah, hari Maulid Nabi, Senin. Nah, ibunya almarhum dengan suaminya ini pergilah ke rumah sakit. Ternyata di rumah sakit Silvani ini tidak ada dokter kandungan, baik dokter Sugianto sebagai DPJP, dokter penanggung jawab kehamilan anak ketiga, maupun dokter lainnya. Nah, kita nggak tahu ada berapa dokter kandungan sebenarnya di sana. Nah, karena nggak ada dokter, maka mereka mencari sendirilah dokter kandungan yang sekitar situ. Ya, sebenarnya prakteknya si dokter Fahmi juga. Rumahnya nggak ada juga. Dekat-dekat rumah sakit itu ada dokter kandungan, dokter Fahmi ya, yang kedua juga. Ternyata nggak ada juga prakteknya. Balik lagi lah mereka ke rumah dan sambil pantun di bidan untuk menghilangkan rasa sakit. Tapi sekitar jam 1 malam subuh jadinya ya, tanggal 17, si almarhum ini kontraksinya mungkin semakin terasa semakin kencang, sehingga karena kesakitan dan dada muntah, baliklah mereka ke rumah sakit Silvani. Nah, sekitar jam 2 ya Pak ya, jam 2 udah pukul 17 September, Tanggal 17 September. masuklah di IGD. Saat itu ditangani oleh tergugat Ibu Dokter Siti Fatimah, Dokter Siti Fatimah itu terjaga. Nah, saat itu kita nggak tahu apa yang dilakukan dan hanya diperiksa begitu aja, langsung dipindahkan ke ruang keperawatan. Tapi jadi ruang perawatan itu maksudnya ruang rawat, dari jadi ke rawat nih. Nah, di situ dia bilang ya Pak ya, wah ini detak jantung bayi sudah nggak ada ini, kata dokter Siti Fatimah. Nah, tetapi si pasien kan masih menunggu dokter kandungan. Nah, dokter kandungan baru ada jam 5.30 Pak ya, baru datang ke 5.30, yaitu dokter Faisal ya Pak ya. Dokter Faisal akhirnya datang, tapi dari jam 2 itu berarti tidak ada penanganan, tidak ada pertolongan lah kepada janin yang sedang dalam gawat janin, namanya secara medis namanya gawat janin. Nah, saat itu sebelum datang sebenarnya disuruh dikasih antibiotik ya Pak ya, melalui telepon di dokter jaga, dia call dikasih antibiotik. Sesaat setelah antibiotik diminum almarhum, pendarahan di kamar mandi. Nah, itu udah pendarahan. Nah, datanglah 5.30 dokter Faisal, dokter Objin, diputuskan segera operasi. Nah, pada saat operasi tersebut, sebenarnya keluarga udah bilang nih, darah bagaimana? Darah. Nah, kata mereka sudah disiapkan. Tapi tidak tahu golongan darah. Salah satu keluarganya abangnya ini punya golongan darah O. Kan rada aneh ya, Bapak. Dia kan di situ dari melahirkan anak pertama, kedua, ketiga. Kok bisa dokter ataupun
nakes lah ya, atau pelayan kesehatan siapa lah itu mereka, perawat atau dokter, menanyakan golongan darahnya pasien apa, kan ada medical record, ada rekam medis, kan tinggal cek ini, misalnya saya Risma, oh ya golongan darahnya, oh Bu Marta A, ibu ini, ada itu mestinya rekam medis namanya, medical record. Nah akhirnya barulah ketahuan, oh mulai entah bagaimana mereka pesan dari mana darah, tapi darah itu sangat terlambat. Nah jam berapa tuh Pak darahnya baru ada? Sekitar jam setengah 10. Nah jadi 5.30 operasi, darah baru ada sekitar setengah 10. Ibu pun ada ya Bu ya. Nah jadi kalau kakaknya tadi bilang ada itu selang kayak keluar darah kan kurang lebih kira-kira 1 liter katanya darah tadi keluar. karena kan sudah dioperasikan. Jadi apakah itu darah dari bekas kandungan, apa dari mana kita nggak tahu. Tapi yang jelas darah baru ada 10.30. Dan berapa kebutuhan darah pun tercukupi apa nggak tercukupi kita nggak tahu. Ibarat 9.30. Oh 9.30. Abangnya dari situ abangnya. 9.30 karena ada abang-abangnya kan, maklum kan. 9.30 baru ada transfusi darah. Nah setelah itu tiba-tiba si nakes itu perawat memberikan bayi yang sudah meninggal ini. Bayi udah meninggal ini ya. Jadi pada waktu operasi bayinya udah meninggal. Disuruhlah Pak Indra untuk menguburkan. Nah saat itu tidak dijelaskan bagaimana kondisi istrinya. Apakah lagi pingsan, apakah masih sehat, apakah masih bugar. Tapi kalau dari penglihatan ibunya waktu di ICU itu masih berbicara. Karena pada akhirnya si pasien ini dimasukkan ke ICU. Nah pada waktu di ICU lah baru nggak lama kemudian ya Pak ya yang minta pompa jantung sekitar jam 1-an gitu. jam 1.